Bagaimana cara membuat orang lain senang hingga mereka mendengar, patuh, dan tunduk pada Anda? Bagaimana sih caranya? Kemampuan untuk membuat orang lain patuh atau membujuk seorang itu adalah penggabungan dari banyak teknik dan Anda akan dapatkan semua dalam video di channel ini. Apa yang Anda akan dapatkan dari video-video ini? Pertama, Anda akan mendapatkan teknik-teknik bagaimana menggunakan teknik tekanan dalam kejiwaan seseorang. Itu yang membuat orang lain terpengaruh oleh orang lainnya. Sebab kita tahu pasti ada sesuatu yang membuat orang lain merespon apa yang Anda katakan dan apa yang Anda inginkan. Lalu teknik selanjutnya adalah tentang kepercayaan. Siapapun tidak akan terayu atau terbujuk oleh Anda kecuali mereka kenal dan percaya dengan Anda. Malah beberapa orang sudah jadi yang jujur pun, namun tidak seorang pun yang percaya dia. Sebaliknya di sisi lain ada yang terang-terangan penipu dan tidak bisa dipercaya, dengan mudahnya mempengaruhi orang lain. Selanjutnya saya akan membuat Anda terkagum dengan teknik-teknik halus agar orang lainnya patuh pada Anda. Dan saya yakin Anda akan senyum-senyum sendiri. Sebab mungkin Anda sendiri pernah bahkan sering terkena teknik-teknik ini sebelumnya. Dan Anda tidak menyadarinya sama sekali. Lalu saya akan menunjukkan cara merangkai kata demi kata. Bagaimana itu akan membuat orang lain patuh pada Anda. Sehingga orang lain berpikir seperti Anda. Sebegitu daya tarik dan kepercayaan Anda. Hingga sangat sulit untuk ditolak. Luar biasa bukan? Lalu selanjutnya saya akan membagi bagaimana Anda menggunakan kelebihan di diri Anda agar Anda menjadi orang yang unik dan karismatik. Mungkin Anda pribadi pernah lihat orang yang begitu berwibawa, mempunyai karisma. Saat dia bersikap dan berbicara seolah Anda ada sesuatu yang beda. Bahkan mungkin Anda pernah merasa iri dan berhayal seandainya bisa jadi seperti itu. Lalu selanjutnya lagi kita akan membahas bagaimana sih teknik menyampaikan pendapat dan orang lain dengan senang hati dan terbuka menerima pendapat itu. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana menghadapi orang yang sulit, bahkan sedang marah. Dan materi yang super lainnya kami akan berbagi tentang kepemimpinan, agar bisa jadi orang yang super sebagai penakluk sejati. Jadi video-video ini di awal ini akan bahas banyak hal, sehingga saat Anda selesai menonton sampai selesai dan lengkap setiap serinya, saat selesai nanti Anda akan jadi pribadi yang lebih hebat, bahkan luar biasa. Anda seolah terlahir jadi orang baru yang sangat luar biasa. Dan saya sangat menyarankan untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa mendengar dan menontonnya lebih dari satu kali. Sebab secara psikologis, jika suatu pengetahuan diulang lebih dari satu kali akan lebih memahami maksud dan maknanya. Dan lebih hebatnya lagi, selain Anda bisa mendapatkan yang tadinya terlewat, dengan mengulangi Anda akan mendapatkan intisari yang tersirat dari materi-materi tersebut. Saya pribadi juga sebenarnya sembari berbagi juga sedang mengulangi pelajaran yang pernah saya temui, yang pernah saya baca, dan lainnya. Oke, baik kita lanjut ya. Sebenarnya di kehidupan kita banyak bertemu dengan keadaan di mana kita patuh dengan orang lain atau orang lain yang patuh dengan kita. Bagaimana kita akhirnya tertarik untuk membeli sesuatu, apa yang mesti kita makan, di mana tinggal, sekolah, dan banyak lainnya. Lalu bagaimana kita patuh akan peraturan suatu negara, dan banyak lainnya yang membuat kita mematuhi sesuatu. Oke, untuk di awal ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat ini bisa Anda terapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Sejak awal dunia diciptakan dan dari sejak awal kita dilahirkan sudah berlaku. Seorang mengendalikan atau dia yang dikendalikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Bagaimana sih caranya agar orang patuh dan menurut pada Anda? Apa yang bisa membuat itu terjadi? Apa sih rahasianya? Ini dia 8 rahasia agar orang mau Anda bujuk dan patuh pada Anda. Pertama, rahasia agar orang lain patuh nomor 1.
Orang lain bisa patuh pada Anda adalah jika mereka berpikir Anda akan memberi mereka imbalan. Jadi sudah kita pahami, biasanya orang itu akan lebih mudah diperintah dan dibuat patuh dengan Anda jika mereka berpikir ada imbalan untuk dia. Ini bahkan berkemungkinan berlaku untuk orang yang sudah terang-terangan bilang ikhlas dan tanpa pamrih sekalipun. Baik untuk anak-anak, orang dewasa, orang lain, bahkan orang yang tidak Anda kenal sama sekalipun. Bahkan orang lain rela melakukan sesuatu yang berbahaya jika mereka bisa Anda buat berpikir ada imbalan di situ. Jadi kekuatan imbalan selalu punya power tersendiri dalam proses membuat seorang patuh pada sesuatu. Dan terbukti di seluruh dunia, saat imbalan itu tidak didapatkan lagi, orang tersebut akan berhenti patuh dan mau melakukan apa saja yang ditugaskan. Bagaimana menurut Anda? Menggunakan teknik ini merupakan cara yang sangat mudah, bukan? Jadi untuk apa lagi kita mempelajari dan mengupas ini lebih jauh? Ya, kita mengupas ini sebab salah satu kekurangan teknik ini walaupun tergolong mudah dan powerful, menggunakan teknik ini membuat kita perlu mengeluarkan sejumlah biaya atau sejumlah materi yang berbentuk lain. Dan terkadang berdampak kurang baik jika kita kurang tepat dalam terapannya sehari-hari. Namun Anda bisa menggunakan teknik imbalan, namun itu bukan berupa materi. Dan ini bahkan lebih indah untuk dikerjakan dan merupakan teknik yang sebenarnya dalam teknik rahasia pertama ini. Baiklah, ini coba kita uraikan dalam bentuk beberapa cerita. Sebenarnya ini sudah dicoba dan terapkan di kehidupan sehari-hari, namun untuk privasi, nama, dan lainnya cukup kami samarkan ya. Andi di pihak pertama melihat potensi di temannya Budi, pihak kedua yang akan dibujuk. Dia mempunyai teman dan koneksi yang besar untuk membantu perkembangan bisnisnya. Jadi Andi melakukan pendekatan ke Budi dan memang awalnya mereka sih sudah berteman, baik sejak lama. Dengan berusaha tetap tulus, Andi melakukan dan membantu temannya Budi sebaik dan semampu dia bisa. Hadir saat dia butuh dan lainnya. Intinya Andi berusaha jadi yang terbaik sehingga singkat cerita dengan itu, Budi menyadari Andi adalah teman terbaiknya. Dia selalu ada untuknya. Dan ini adalah tidak ternilai bagi Budi. Andi support Budi dari saat dia sulit sampai sukses sampai saat ini. Dan dengan ini, walaupun secara tersirat Andi telah memberi sesuatu yang tersirat kepada Budi, dan jelas saat-saat Andi minta support untuk bisnisnya, Budi dengan senang hati mendukungnya. Jadi semakin Anda jadi yang tulus dan jadi yang terbaik, semakin bernilai. Jadi semakin Anda tulus dan jadi yang terbaik, semakin bernilai Anda di mata teman-teman dan kerabat Anda. Atau jika Anda seorang karyawan, alih-alih Anda protes akan rendahnya gaji Anda, coba Anda berperan sebagai karyawan yang terbaik. Berikanlah lebih daripada ekspektasi pimpinan Anda, sehingga pimpinan menyadari bahwa keberadaan Anda di perusahaannya sangat penting. Tidak mudah mendapatkan orang yang loyal seperti Anda, dan otomatis perusahaan akan punya kebijakan tersendiri untuk Anda. Jika tidak pun, saat Anda mencoba mengundurkan diri karena dapat peluang lain yang lebih baik, perusahaan positif akan mencoba menawarkan kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Jadi semakin baik Anda mencoba jadi yang terbaik, semakin baik Anda berperan sebagai pembujuk agar pimpinan menurut sesuai yang Anda inginkan. Begitupun jika Anda seorang penjual. Alih-alih mengurangi keuntungan dengan memberikan bonus dan potongan harga yang berlebih, Anda bisa lebih cerdas dengan membuktikan keunggulan produk Anda dan apa yang akan dilewati oleh pembeli jika mereka terlalu lama untuk mengambil keputusan. Buktikan Anda yang terbaik dan buat dia berpikir bahwa dia yang akan rugi jika berpikir terlalu lama atau batal membeli. Buat dia yang mengejar produk Anda, bukan sebaliknya, Anda yang mengemis untuk dibeli. Atau Anda seorang jomblo, Anda mengharapkan mendapatkan pujaan hati Anda. Alih-alih Anda mengemis untuk mendapatkan hatinya, buktikan Anda jadi yang terbaik. Buktikan Anda ada untuk dia. Dan pada akhirnya, buat dia sadar, dia yang butuh, Anda bahkan sangat butuh. Namun khusus untuk hubungan,
saya merekomendasikan Anda buka channel Psikologi Cinta Penakluk Sejati. Channel ini sangat rekomendasi untuk Anda yang sedang mengejar pasangan impian Anda. Dan teknik rahasia pertama ini menaklukkan seorang dengan imbalan ini bisa diterapkan dalam hal apapun. Tinggal Anda sesuaikan dengan kasus Anda atau kebutuhan Anda. Namun saya harapkan Anda menggunakannya hanya untuk tujuan baik. Sebab apa yang Anda tanam itulah yang Anda tuai. Namun jika Anda ingin menanyakan saran, Anda bisa tinggalkan komen di bawah. Kami memang belum bisa berjanji untuk menjawab satu persatu. Namun kami usahakan sebisanya untuk menjawab saat ada waktu dan kesempatan dan sesuai kemampuan. Oke, karena sudah terlalu panjang, kita lanjutkan di video selanjutnya. Agar tetap dapat pemberitahuan akan update-nya, silakan tekan tanda lonceng, subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke media sosial Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video lanjutan tentang rahasia kedua yang pasti lebih wow. Teknik rahasia bagaimana Anda bisa buat mereka ketakutan jika tidak patuh pada Anda. Bagaimana sih caranya?